Nah, channel ini cocok banget buat kalian yang pengen berimajinasi tinggi, tapi kalian tuh tipe orang yang lebih suka ngedengerin daripada ngebaca, ya kan? Oke, langsung aja kita ke buku pertama seri Bumi, judulnya Bumi. Di sini ada anak kecil namanya Raib, nggak kecil-kecil banget di sini ceritanya. Namanya Raib, dia itu punya keluarga sakinah mawadah warohmah, sering bercanda sama papa mamahnya, sering kayak bercanda-canda deh pokoknya. Sampai suatu saat dia ulang tahun. Yang pas ulang tahun dia dikasih kado pastinya kan. Kadonya itu udah berjejer tuh di meja, udah berjejer 6 kado. Nah, terus ada yang teng neng teng neng. Nah, ada yang bunyi tuh, ternyata ada kado lagi nih datang nih. Isinya tuh kucing. Nah, warna kadonya itu warna kotaknya itu warnanya pink. Kucingnya ini yang Raib lihat ini ada 2. Nah, dia kasih nama si putih sama si hitam. Dan ternyata yang bisa dilihat itu cuman si putih sama orang-orang. Nah, si hitam yang bisa ngelihat cuman Raib doang. Kan aneh aja gitu ya. Nah, mamahnya pikir mungkin itu imajinasinya si Raib gitu. Ternyata emang enggak gitu. Raib punya kelainan gitu. Tapi mamahnya itu nggak sadar di situ. Sampai kan sering main tang umpet gitu sama mamanya, apa ya, tang umpet tuh kayak main umpet-umpetan gitu. Nah, si Raib tuh nutup gini nih, nutup kayak gini, nutup matanya gitu. Tapi dia tuh menghilang. Nah, sampai dia tuh bingung gitu. Kok mama nggak bisa ngeliat gitu, padahal ada di depan dia gitu. Padahal dia tuh cuma nutup mata kayak gini doang, tapi kok mama bisa nggak ngeliat gitu. Nah, terus kalau misalnya di sekolah nih, kita beralih ke sekolah ya. Kalau misalnya di sekolah itu kan pasti ada si biang kerok tuh, si Ali. Nah, terus ada temennya juga si Sally, teman sahabat deketnya lah gitu, sahabat deket banget. Nah, pas pelajaran matematika itu yang ngajar itu Miss Helena. Miss Helena itu diceritain itu kayak rambutnya keriting, tegas, galak. Pokoknya nggak ada satu murid pun yang berani sama Miss Helena ini. Padahal si Raib ini udah ngerjain PR matematika, tapi bukunya tertinggal gara-gara papahnya itu cepet-cepet suruh, ayo Raib kita berangkat. Akhirnya dia tertinggal. Nah, dia keluar, dia dihukum sama Miss Helena untuk keluar. Ali pun juga begitu. Si Ali nih, si biang kerok ini emang dia kan pemalas ya, tapi dia jeniusnya tuh banget gitu. Dia keluar nggak bareng, awalnya si Raib dulu, abis itu Ali, ya kan. Nah, yang pas di tangga-tangga itu Raib itu nutup gini gitu kan, nutup kayak gini. Nah, Ali datang. Ali nggak ngeliat dong, namanya kan Ali juga makhluk biasa. Nah, si Raib ini punya kemampuan hebat kan, pas petir menyambar, Raib kaget. Nggak cuma itu juga. Nah, tapi ada seseorang di sini tuh, ada gambaran seorang yang pelajaran pertama itu Miss Helena, guru matematika. Horor kan, berarti tuh udah tok 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 udah bunyi kan. Nah, yang pas masuk Miss Helena bilang, keluarkan PR kalian. Raib panik dong. Raib panik nih. Loh, kok nggak ada buku matematika, padahal inget banget dia udah ngerjain dan ditaruh di pokoknya ada ditaruh di situ gitu. Ternyata tertinggal bukunya. Sampai akhirnya dia berdiri dan dia mengaku kalau bukunya itu ketinggalan. Akhirnya disuruh keluar sama Miss Helena. Nah, yang pas di situ Ali pun, si Bangkerok ini nih kan namanya juga pemalas ya, tapi dia jenius. Dia juga ikut keluar karena nggak bisa ngerjain kan. Bukan nggak bisa, karena dia nggak mau ngerjain. Oke, kita langsung menuju buku pertama. Di buku pertama ini diceritain kalau misalnya Raib itu berusia 15 tahun, tapi dia punya kekuatan. Dia sadar kekuatan menghilang itu ketika main petak umpet sama mamahnya. Dia tuh hanya menutup kayak gini dong, nutup kayak gini, tapi mamanya nggak bisa ngeliat. Nah, itu ada di berusia 12 tahun. Dia sadar di berusia 12 tahun kalau dia punya kekuatan itu. Ternyata ya pas main petak umpet itu mamanya nggak bisa ngeliat, padahal ada di depan mata, ngejoglok gitu bahasanya ya. Nah, ngejoglok, mamanya nggak bisa ngeliat. Yang pas dia ngelepas, astaga, kamu ada di situ, Ra, katanya gitu kan. Oke, nggak lama kemudian si Raib tuh kesel, apaan sih mama gitu, ibarat kata apaan sih mama, orang dari tadi di sini, kenapa mama nggak bisa ngeliat gitu.
Nah, sampai hari-hari selanjutnya kan pastinya namanya berumur 15 tahun dia kan pergi ke sekolah gitu, selalu diantar sama papahnya. Kali ini papahnya itu buru-buru nih ke sekolah. Ayo Ra, cepet kita ke sekolah, kita berangkat bareng. Nah, yang pas nyampe sekolah, pelajaran pertama itu pelajaran matematika. Horor banget kan, matematika gitu. Horor, kenapa dibilang horor di sini? Karena gurunya itu tegas, galak. Di sini ceritanya galak ya, terus rambutnya keriting gitu. Yang pas masuk dari jauh aja tuh udah kedengeran tok tok tok. Yang pas masuk nih, namanya Miss Helena ya, nama gurunya Miss Helena. Langsung bilang gini, keluarkan buku matematika kalian, keluarkan PR kalian, PR matematika maksudnya. Nah, semuanya kan pada nyari-nyari. Tek, Raib bingung. Sel, kok buku aku nggak ada ya gitu, padahal aku inget banget udah ngerjain gitu. Coba cari lagi, akhirnya dia langsung numpahin semuanya gitu kan. Ternyata bener ketinggalan, padahal dia inget banget udah ngerjain. Nah, yang pas ketinggalan, akhirnya Miss Helena bilang dong, siapa yang tidak mengerjakan silahkan ke depan seperti guru-guru biasanya. Akhirnya Raib ke depan, tak 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 tak. Raib gini, Raib, kamu tidak mengerjakan? Raib, saya mengerjakan Bu, tapi bukunya tertinggal. Baiklah, silahkan keluar. Keluar Raib. Raib keluar, dia duduk di lorong-lorong. Nah, ya pas di situ nggak lama kemudian si Ali itu biang kerok lah ya, biang kerok tapi jenius. Coba bayangin biang kerok tapi jenius. Kalau ada gitu di dunia ini beneran, gila itu keren banget sih. Jenius loh ya, bukan pinter gitu. Ali juga maju. Kamu juga tidak mengerjakan? Oke, keluar juga. Nah, si Raib itu kan dipanggilnya Ra. Si Ra ini dia itu nutup kayak gini nih, nutup mata kayak gini di lorong. Ali nggak bisa ngelihat dong, Nah, kemudian dia itu kaget, Raib ini kaget. Seketika ada yang bilang, halo gadis kecil gitu, di telinga dia nih ya. Terus dia langsung shock gitu kan, langsung tiba-tiba buka kayak gini. Nah, yang pas buka, Ali kaget dong, loh, gini. Loh, Raib, kok kamu ada di sini? Terus katanya si Raib, aku emang ada di sini kok, kamu aja nggak ngelihat. Terus Ali bilang gini, loh jelas-jelas dari tadi aku di sini Raib gitu. Nah, habis itu dari situ si Ali penasaran sampai ditanya-tanya, diinterogasi, tapi si Raib itu tetap nggak ngaku kalau misalnya dia punya kekuatan menghilang. Karena dia penasaran banget si Ali, terus dicari tahu, dia masang penyadap di tasnya dong. Parah banget kan? Nah, karena dia udah masang penyadap, jadi dia tahu dong si Raib ngapain aja kan. Seketika Sally itu pengen belajar bahasa bareng gitu, pengen ngerjain PR bahasa bareng buat mengarang. Soalnya kan si Raib ini kan terkenal sama ngarang bahasanya itu bagus gitu kan. Si Ali tahu-tahu datang ke rumah. Lah, bingung dong, siapa si Raib tuh bingung. Lah, kok si Ali? Mamahnya juga bingung. Mamahnya bilang gini, Ra, kok kamu gak pernah bilang kalau kedatangan tamu laki-laki gitu? Ya, semuanya pada bingung dong. Sally juga bingung, kamu ngajak Ali? Enggak, Sel. Nah, dia nggak sadar tuh kan. Dia nggak sadar sama sekali kalau misalnya udah dipasang penyadap. Sampai-sampai kucing hitamnya pun hilang. Itu dia nggak sadar kucing hitamnya hilang kan. Dia tuh nggak sadar kalau udah dipasangin ituan. Nah, karena udah dipasang penyadap sama si Ali tahu dong si kucing, dia punya kucing 2 kan. Terus dia tahu kalau misalnya si hitam itu hilang. Dia tahu kalau misalnya Sally itu pengen belajar bareng. Akhirnya si Ali ke rumah si Raib buat belajar bareng juga. Nah, di situ ternyata si Ali masang penyadap juga di dekat kamarnya Ali, bukan di dalam kamarnya Raib. Alasannya apa? Dia pengen numpang kamar mandi. Kebetulan kamar mandi bawah lagi dipakai sama mamahnya, akhirnya ada kamar mandi atas suruh Raib. Ternyata dia pasang penyadap dong, parah banget kan tuh temen. Nah, sampai di situ mereka lumayan deket kayak ngapa-ngapain gitu. Terus Ali juga kayak baik gitu sama mereka, nggak jadi biang kerok lagi di situ. Seketika
di malam gitu, di malam hari itu mamanya lagi nunggu papahnya. Raib di atas, hujan besar. Di cerminnya itu kayak ada makhluk gitu, makhluk bentuknya tirus, pokoknya digambarinnya kayak gitu. Mungkin kalau kita bilang serem juga sih, kayak setan gitu. Nah, dia itu namanya Tamus. Tamus yang yang udah dimata-matain sebenarnya sama si kucing hitamnya ini nih. Si Tamus suruh si Raib itu buat ngilangin novel besar itu, tapi Raib nggak bisa. Ya Raib gak bisa aja, udah pokoknya dikasih waktu 24 jam. Besokannya datang lagi, akhirnya dia mencoba untuk menghilangkan sesuatu, menghilangkan novel itu, tetap gak bisa karena si putih ini. Nah, sekarang kita langsung ke petualangan pertama mereka, petualangan Raib, Sally sama Ali. Itu dimulai di aula sekolah. Awal mulanya ada perbaikan listrik di belakang sekolahnya, tapi jatuh. Ini tiang, terus jatuh. Akhirnya kan Sally refleks buat ngambil itu listrik kan. Raib bingung, apa yang dilakukan si Sally, kok dia bisa gitu, padahal tegangan listriknya itu kan sangat besar. Seketika itu pula si Raib nunjukin juga kekuatannya, dia bisa menghilangkan benda. Nah, di situ Raib menghilangkan tiang listriknya yang hampir jatuh ke warga itu, ke warga setempat. Nah, di sini semuanya tuh di Sally sama si Raib itu menunjukkan kekuatannya. Datanglah Ali dari belakang, tuk 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 tuk, bilang kayak gini, kamu ngapain masih di sini? Ayo kita ngumpet. Emang kamu mau nanti diketahui kekuatan kamu? Lalu kamu mau bilang apa? Kata si Ali gitu. Langsung dibawalah ke aula yang paling dekat, soalnya aula kan dengan keadaan dia sekarang. Di aula gak lama kemudian terdengar suara bising. Dari mana? Ternyata dari alat canggihnya si Ali yang Ali buat. Bener aja, alat kebisingan itu bukan ada di pintu awal gitu, adanya di jauh-jauh lah gitu, kayak pendeteksi setan gitu. Datanglah Tamus dan 8 pengawalnya datang. Dia pengen ngejemput Raib. Raib gak mau dong, lah kamu siapa ngejemput-jemput gitu kan. Nah, habis itu si Raib bilang kayak gini, aku nggak mau. Tamus bilang kayak gini, ya udah ayo, pengen dipaksa kan. Akhirnya Ali maju, tek, kamu ngapain? Singkat cerita, mereka bertengkar dong. Mereka tuh kayak Tamus sama itunya ngelawan 3 anak remaja ini. Kalah dong mereka, pastinya kalah karena mereka belum ngelatih kekuatan mereka kan. Ketika mereka kalah, mereka terikat, datanglah Zut. Ternyata Miss Selena. Kaget mereka, loh kok Miss Selena guru matematikanya. Seketika Miss Selena itu berubah menjadi bukan Miss Selena yang mereka kenal, bukan Miss Kriting yang mereka kenal gitu, tapi kayak gagah. Terus dia tuh pakai jubah hitam yang membalut tubuhnya itu. Nah, coba kalian bayangin deh, terus dia bisa terbang, wajahnya itu bersinar, ngelawan Tamus. Akhirnya Miss Selena kan kalah soalnya Tamus kan punya kekuatan yang tinggi banget, kalah. Miss Selena bilang, kamu harus pergi ke suatu tempat, dikasihlah lorong gitu. Awalnya Raib gak mau, tapi dipaksa sama Ali buat masuk ke lorong itu, soalnya disuruh sama Miss Selena kan. Masuk, gak taunya dia tiba di klan yang bukan klan dia, bukan bumi, tapi klan bulan. Ketemulah sama sama Ilo, V sama O di kamarnya O. Nah, mereka itu keluarga bahagia. Ilo sama V itu suami istri, O itu anaknya kan. Sama-sama bingung. Mereka bertiga bingung. Si Raib, Sally sama Ali juga bingung, loh ada di mana nih gitu kan. Belum sampai sini. Nah, ketika itu kan Miss Selena itu kan kalah, mau gak mau kan harus melarikan diri karena emang Tamus itu kekuatannya itu besar banget. Dikasihlah lorong sama Miss Selena. Awalnya Raib gak mau, tetap pengen kayak nolong Miss Selena gitu. Akhirnya dipaksa sama Ali buat masuk lorong itu. Ternyata dia masuk kamar Raib gitu. Masuk kamar Raib, langsung megang buku matematika, langsung nyari buku matematikanya karena disuruh Miss Selena. Akhirnya
buku matematika itu dihilangin sama Raib, disuruh si Ali dihilangin, muncul lagi dengan bentuk yang berbeda, bentuk kayak ada bentuk bulannya gitu, terus bersinar gitu. Buku ini ngebawa mereka bertiga ke klan bulan. Di klan bulan mereka ketemu sama keluarga bahagia, Ilo, V, sama O. Nah, karena mereka bertemu sama mereka bertiga nih, sama si O, si V, sama si Ilo, sama-sama kaget. Loh, kamu ngapain di situ gitu? Loh, kita juga bingung dong kok ada di sini gitu, kata si Sally dan kawan-kawan, Raid dan kawan-kawan. Singkat cerita, mereka dibawa ke AF itu yang jaga perpustakaan gitu, yang jaga perpustakaan, tapi dia punya keahlian healing. Jujur pengen banget punya keahlian healing sih. Nah, di situ di perjalanan akhirnya Raib itu mengeluarkan buku matematikanya itu yang ditunjukin ke Ilo. Nah, buku matematika itu ternyata bener-bener punya kekuatan. Si Ilo akhirnya di situ ngerasa wow, amazed gitu kan. Langsung bener-bener dibawa ke AF, masuk ke ruangannya AF. Sebenarnya sebelum masuk ke ruangan AF itu benar-benar dijaga ketat banget. Akhirnya di situ AF ceritain gitu semua kejadian, dan bener itu bukunya Raib, namanya buku kehidupan. Gak lama mereka berbincang-bincang menceritakan semua kejadian, ada keributan. Lah, Tamus deh tuh sama kawan-kawannya. Kalau kata Ali sama bagian sirkusnya gitu. Mereka datang, mereka menghancurkan semuanya. Akhirnya Raib dan kawan-kawannya itu, Raib dan Sally dikasih sarung tangan ajaib. Sally dikasih sarung tangan matahari, Raib dikasih sarung tangan bulan. Tapi Ali kan gak ada sarung tangannya. Akhirnya mereka pergi sama Ilo ini ke sebuah perkampungan, disebutnya perkampungan ya. Tadi kan kota nih, yang dia kan sekarang ada di kota, namanya kota Tisri. Nah, akhirnya dia menuju ke perkampungan, di mana perkampungannya itu jarang orang yang tahu. Nah, di situ terjadi pertengkaran hebat antara klan bulan sama Tamusnya itu di ceritanya itu. Nah, di situ ada pertengkaran hebat di sentral perpustakaan antara Af dan Tamus, kemudian kawan-kawannya. Ya namanya Af juga udah tua ya, kan otomatis Af juga kan gak bisa ngelawan banyak. Dia melarikan diri lewat perapian, jadi kayak ada perapian nih, terus dia tuh kabur itu lewat perapian. Kalian bisa ngebayangin gak sih kabur lewat perapian? Tapi perapiannya itu gak panas. Nah, akhirnya dia kabur, sampailah besoknya sampai ke tempat pengungsian Ilo, Raib dan kawan-kawannya itu. Tapi ngebawa si Tok. Siapa Tok itu? Tok itu kayak petarung klan bulan, bukan kayak petarung klan bulan, tapi dia berpihak sama Af, bukan berpihak sama Tamus yang jahat itu. Berpihak sama Af. Nah, si Tok ini diobatin sama Af. Kemudian Tok menceritakan bahwa Miss Helena sedang ditangkap sama Tamus. Nah, anak-anak ketiga ini, si Raib dan kawan-kawannya shock dong. Ya ampun, gimana nih guru kita gitu. Mau gak mau mereka menyelamatkan. Akhirnya siapa yang buat strategi di situ? Yang buat strategi Ali. Nah, kemudian si Ali ini membawa peta. Terus dengan apa dong mereka ke sentral perpustakaan? Dengan sama kayak Af, lewat perapian lagi. Yang pas lewat perapian lagi, di situ mereka ngendap-ngendap gini. Ngendap. Ada 12 kemungkinan, ada 12 tempat kemungkinan Miss Helena ditaruh. Nah, terus akhirnya mereka itu pergi terus, mereka merencanakan sesuatu sampai akhirnya di tempat kemungkinan terakhir Raib kesana dengan menghilangkan tubuhnya. Tapi Raib
tapi Raif kan, tapi Raif itu nggak ngedengerin Ali. Kalau misalnya dia ngelihat Miss Selena atau ngelihat apapun yang terjadi, dia aturan balik dulu kan, tapi dia nggak balik dulu, dia langsung nyamperin Miss Selena. Langsung deh tuh semuanya, semua pasukan dari Tamus itu langsung nyergap Raif, dikelilingin gitu kan. Raif bilang kayak gini, poinnya ya, minggir kamu gitu, ngapain kamu, lepaskan Miss Selena. Ya, si pasukannya bilang gini, kami tidak akan menyakiti kamu Raif, tenang aja. Tapi pasukannya itu pasukan Tamus, otomatis jahat kan. Akhirnya di situ mereka berkelahi lagi, mereka berantem lah gitu. Setelah Raif jatuh, karena Raif gak kuat, Sally datang mengeluarkan kekuatan petirnya menggunakan sarung tangan yang dikasih Af. Ingat kan yang tadi tuh sarung tangan dikasih Af kan nambah kekuatan Sally sama Raif jadi berkali-kali lipat. Nah yang pas itu Sally tuh gak sadar kalau kekuatan listriknya itu menjadi berkali-kali lipat, tapi tidak bisa menghancurkan atau mematikan pasukan si Tamus itu. Yang pas semuanya disergap, yang pas si Raif, terus Sally sama Ali disergap sama pasukannya, gak lama Tamus datang nyingkirin tuh pasukannya itu. Tamus bilang kayak gini, sudah saya bilang kalau misalnya kamu tidak boleh menyentuh Raif ini. Nah mau gimana lagi kan ya. Akhirnya Tamus menceritakan semuanya. Di sini nih Tamus menceritakan semuanya kenapa dia pengen Raif itu ada di situ, karena dia mencari sesuatu yang berharga. Di perpustakaannya juga dia mencari sesuatu yang berharga. Apa sesuatu yang berharga itu? Buku kehidupan untuk mengeluarkan si tanpa mahkota. Oke, by the way di sini katanya si tanpa mahkota itu ada di cerita-cerita dulu. Gue nggak hafal apa tuh namanya liriknya, tapi liriknya kayak gini nih. Lihatlah itu si tanpa mahkota berdiri gagah. Dia adalah pemilik kekuatan paling hebat, menjelajah dunia tanpa tepian. Untuk tiba di titik paling jauh, bumi, bulan, matahari, dan bintang ada dalam genggaman tangan. Itu katanya ada di dongeng-dongeng gitu, kata si Tamus. Tapi berbeda cerita Tamus sama cerita Af. Yang diceritain sama Af itu kan beda tuh versi si tanpa mahkotanya. Ternyata emang si tanpa mahkota itu kayak dihianatin sama. Tapi sebelum kita mulai ke buku-buku selanjutnya, ke buku serial Bumi yang pertama, gue pengen minta nih pendapat kalian dulu. Mendingan gue ceritain per episode atau per buku gitu. Kalau misalnya per episode kalian bisa tahu secara detail, kalau misalnya per buku ya udah singkat-singkat aja gitu. Comment in below, oke?